Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 8 orang. Saya Syekh Zulfikar Lutfi Al-Khawarizmi dengan NIM akhir 169. Saya Ikhlasul Amal dengan NIM 240605110038. Saya Noval Dwi Pamungkas dengan NIM akhir 040. Saya Hayal Gifari dengan NIM akhir 173. Saya Muhammad Ashraf Farhi dengan NIM akhir 257. Saya Muhammad Faryabi Soleh dengan NIM akhir 175. Saya Muhammad Langgeng Zainul Irsyad Salis dengan NIM akhir 174. Saya Atalah Rajendra Putra Junarto dengan NIM terakhir 141. Jadi di sini kami ingin membahas relasi antara mahasiswa, mata kuliah, semester, dan detail semester, yaitu eh, tugas kelima dari mata kuliah database. Yang pertama tuh ada mahasiswa. Tabel tabel pertama tuh adalah tabel dari mahasiswa. Entitas utama yang menyimpan identitas mahasiswa. Di sini terdapat NIM yang bertindak sebagai primary key, yaitu kunci unik yang menjamin tidak akan ada data yang mahasiswa yang tumpang tindih atau sama. Dalam perancangan ini, kita harus memahami bahwa relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Karena satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Tabel MHS ini atau mahasiswa berfungsi sebagai penyedia data master untuk mendukung relasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hai Al-Ghifari. Baik, selanjutnya adalah tabel untuk mata kuliah. Jadi tabel mata kuliah dengan kode MK sebagai primary key sama halnya dengan yang tabel mahasiswa tadi. Jadi tabel ini menyimpan identitas unik untuk setiap subjek akademik. Tabel ini merupakan sisi lain dari hubungan many to many, di mana satu mata kuliah yang terdaftar di sini dapat dipilih oleh banyak mahasiswa yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. Baik, yang selanjutnya yaitu tabel semester. Nah, yang tabel ketiga ini adalah tabel semester yang menggunakan kode SMS sebagai primary key. Nah, tabel ini berfungsi memberikan dimensi waktu pada aktivitas akademik. Keberadaannya memastikan bahwa setiap interaksi antara mahasiswa dan mata kuliah terikat pada periode semester yang jelas, sehingga data tetap terorganisir dan tidak tercampur antar tahun ajaran. Selanjutnya ada tabel detail MK yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke tabel detil MK, yaitu tabel jembatan dan solusi relasi. Jadi, seperti yang telah disinggung sebelumnya, relasi many to many tidak dapat diimplementasikan secara langsung dalam database relasional, sehingga diperlukan tabel perantara yaitu detil MK, yang dimana semua entitas itu bertemu melalui penggunaan foreign key yang diambil dari primary key masing-masing tabel pada mahasiswa, mata kuliah, dan semester. Jadi, foreign key atau kunci tamu ini yaitu meliputi NIM, kode MK, kode SMS, dan yang merujuk pada primary key di tabel master masing-masing. Selain itu, tabel detil MK ini sendiri memiliki komposit atau primary key, yaitu gabungan dari ketiga kunci tamu tersebut. Dengan struktur ini, tabel detil MK berhasil memecah hubungan many to many yang kompleks menjadi hubungan yang konsisten, memastikan integritas data tetap terjaga dan memungkinkan sistem untuk mencatat nilai mahasiswa dengan akurat dan valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya adalah untuk tabel insert mahasiswa. Setelah kita sudah membuat create tabel dari mahasiswa, semester, dan juga mata kuliah, dan juga detail MK, kita akan melakukan insert nilai untuk tabel mahasiswa yang pertama. Yaitu langkah pertama adalah pengisian database ini dimulai dari tabel MHS tadi. Di sini data identitas mahasiswa didaftarkan terlebih dahulu. Kalau kita praktik dalam MySQL itu nanti kodenya adalah insert into mahasiswa yang isinya itu adalah NIM dan juga nama. Terus kemudian value-nya adalah NIM dari Budi itu sendiri 101 dan juga namanya adalah Budi. Begitu juga dengan Eva yang NIM-nya adalah 102. Sebagai poin penjelasan bisa diperhatikan pada baris kode tersebut. Kolom NIM dan nama diisi sesuai dengan data yang ada di Excel. Pendefinisian ini wajib dilakukan di awal agar entitas mahasiswa memiliki identitas unik sebelum dihubungkan dengan nilai. Perlu diketahui juga karena primary key NIM itu tidak boleh sama ya. Karena kalau sama itu bakalan error atau duplicate. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Fahri. Oke, seperti halnya yang sudah dijelaskan oleh Mas Hai Al-Ghifari, pada tabel mata kuliah, yaitu kode mata kuliah, yaitu kode MK, jenisnya yaitu primary key, yaitu kode tabel yang mempunyai identitas tersendiri dan tidak boleh sama dengan tabel yang lain. Misalnya seperti kode MK pada M1 dengan database, dengan nama mata kuliah database, jumlah SKS 2, maka tabel selanjutnya tidak boleh sama dengan kode MK pada M1. Misalnya seperti M2 dengan nama mata kuliah IMK dengan SKS 3, selanjutnya seperti M3 lalu dengan nama mata kuliah meskipun sama seperti database dan jumlah SKS sama, asal tidak dengan kode mata kuliahnya. Dengan codingan yaitu insert into mata kuliah yang menyebutkan nama mata kuliah, tabel dengan menyebutkan kolom yaitu kode MK, nama MK, dan SKS yang akan diisi. Urutan boleh berbeda, tapi lebih aman sesuai urutan tabel. Dengan value diikuti data yang akan dimasukkan, seperti M1 untuk kode MK, database dengan nama mata kuliah, dan 2 yaitu jumlah SKS-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Langgeng. Selanjutnya adalah tahap input data semester. Langkah ketiga ini adalah menentukan periode akademik melalui tabel semester dengan kode insert into semester, kode SMS, koma, nama semester. Value-nya SG24/25, koma, genap 24/25, koma, SG25/26, koma, genap 25/26. Nah, input data pada bagian ini bertujuan untuk memberikan konteks waktu. Tanpa tabel ini, sistem tidak akan bisa membedakan apakah seorang mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama di tahun ini atau tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah tabel eh, insert data detail MK yang akan dijelaskan oleh teman saya Atala. Selanjutnya yaitu tabel insert detail MK yang berfungsi sebagai pusat integrasi yang menghubungkan seluruh data master melalui mekanisme foreign key. Dalam proses insert data ini, sistem tidak lagi menyimpan informasi mentah seperti nama mahasiswa atau nama mata kuliah secara berulang, melainkan hanya memanggil kunci unik berupa NIM, kode MK, dan kode SMS. Hal ini menciptakan efisiensi penyimpanan dan menjamin integritas data, di mana setiap nilai yang diinput wajib memiliki referensi yang valid pada tabel master sehingga tidak akan ada data sampah atau nilai tanpa pemilik yang bisa masuk ke dalam sistem. Lebih jauh lagi, tabel ini menerapkan konsep composite primary key, yaitu penggabungan antara identitas mahasiswa, kode mata kuliah, dan kode semester sebagai satu kunci utama yang unik. Jika audiens memperhatikan baris datanya, terlihat bahwa
Budi dengan NIM 101 dapat memiliki nilai untuk mata kuliah yang sama di semester yang berbeda. Namun, sistem akan secara otomatis memblokir jika ada upaya penginputan nilai ganda untuk mahasiswa dari mata kuliah yang sama di periode yang sama. Mekanisme ini sangat penting untuk menjaga konsistensi data akademik dan menghindari terjadinya duplikasi nilai yang tidak sah. Sebagai penutup, seluruh proses penginputan ini diawasi oleh aturan referential integrity yang sangat ketat di dalam MySQL. Keamanan data benar-benar terjaga karena sistem akan langsung menolak perintah penginputan jika kunci yang dimasukkan seperti NIM atau kode semester tidak ditemukan dalam tabel referensi utama. Dengan demikian, arsitektur tabel relasional ini memastikan bahwa hubungan antar data di Excel tadi telah bertransformasi menjadi sebuah sistem database yang solid, konsisten, dan terorganisir secara profesional. Baik, yang untuk yang di Microsoft Excel ini telah selesai kami jelaskan. Selanjutnya kita beralih ke MySQL yang akan dijelaskan oleh kawan kita Ikhlasul. Kepada Ikhlas, dipersilahkan. Baik, setelah melalui penjelasan mengenai pada Excel tadi atau studi kasusnya, langsung saja kita beralih ke MySQL atau membuat database-nya secara langsung. Jadi yang pertama itu kita akan membuat terlebih dahulu wadah untuk menampung dari database-nya sendiri, yaitu dengan melakukan create database dengan kita beri nama Academic DB. Terus kita akan menggunakan wadah tadi itu dengan menggunakan use. Terus dibuatlah tabel mahasiswa, mata kuliah, dan semester yang dimana di dalamnya itu sudah berisi value-value seperti NIM di mahasiswa itu sebagai primary key dan kode MK di mata kuliah sebagai primary key. Terus di create tabel semester ada kode SMS untuk primary key-nya sendiri. Terus ada juga untuk tabel detail MK yang dimana di sini adalah wadah yang menampung dari berbagai macam primary key tadi yang menjadi relasi many to many-nya. Di situ ada NIM sudah diinput masuk, kemudian ada kode MK, kode SMS. Nah, karena mereka ini adalah foreign key, maka diketik juga di value-nya references dari mahasiswa, mata kuliah maupun dari semester. Nah, terus untuk mengisi data dalam tabel tersebut, kita akan melakukan insert into dengan value yang sudah tertera pada Excel tadi, yang dimana mahasiswa itu 101 Budi, 102 Eva. Terus untuk mata kuliah sendiri itu hanya ada dua juga. Yang pertama M1 itu database dengan SKS-nya 2, M2 IMK dengan SKS-nya 3. Terus untuk semester di insert into juga untuk genap dan genapnya bedanya ada pada di tanggal 24/25 dan 25/26. Terus untuk detil MK sendiri dimasukkan juga keseluruhan dari bagian-bagian value-nya tadi sama saja seperti ketiga tabel di atas. Terus untuk menampilkan hasil dari yang kita input menggunakan insert into, kita melakukan select from dengan mengetikkan nama di sebelah select from-nya. Seperti mahasiswa di sini sudah tertera NIM dan namanya. Terus untuk mata kuliahnya sudah tertera juga untuk kode MK, nama MK, SKS-nya. Terus begitupun semester dan detil MK. Nah, di detil MK ini bisa kita lihat NIM yang berhasil kita ambil dari mahasiswanya sendiri dan ada juga kode MK itu dari mata kuliah sendiri dan kode SMS itu dari semester itu sendiri. Nah, untuk nilainya sendiri itu diinput secara manual. Mungkin penjelasan dari kelompok kami cukup sekian mengenai penjelasan database-nya secara langsung untuk studi kasus yang berada pada Excel. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mengakhiri eh, tugas kali ini. Silakan kepada Syekh, mohon dilanjutkan. Oke, mungkin
Cuman segini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.